Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I want to explain about the material of English subject. Pada hari ini, saya akan menerangkan materi bahasa Inggris kita di kelas 10 semester 2. Kalau minggu lalu ada video tentang pembelajaran atau penjelasan tentang giving announcement, dan hari ini saya akan ke bab berikutnya yang mengenai tenses ya, atau grammar tenses dalam bahasa Inggris. Dan pastinya kalian paham dengan tenses. Tenses itu ada 3 ya. It's been, simple past tense, simple present tense, kemudian simple future tense. Nah, di sini ada 3, tetapi past tense ini punya beberapa yang harus dijabarkan. Sama dengan present tense itu juga ada beberapa yang dijabarkan, termasuk dengan future. Jadi untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang simple past tense. Oke, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa baca ya. Simple past tense yaitu fungsinya apa? Functionnya apa di sini? Functionnya yaitu menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Nah, berarti kita tahu bahwa past tense adalah masa lampau. Nah, masa lampau itu seperti apa? Masa lampau itu sudah terlewat, sudah jauh di belakang kita, ya. Kalau masa lampau, masa lalu gitu. Kemudian penggunaan waktunya untuk simple past tense di sini ada yesterday. Yesterday itu artinya apa? Kemarin. Kemudian last night itu apa? Tadi malam. Last morning. Kemudian this morning, pagi ini, atau last week, minggu lalu, last year, tahun depan. Tahun lalu. Nah, yang last itu digunakan untuk masa lampau atau simple past tense. Kemudian untuk formnya atau bentuknya di sini kan biasanya ada 3 kalimat. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif, dan yang ketiga adalah interrogatif. Positif itu dia menggunakannya adalah verb kedua. Verb kedua untuk apa? Verb kedua dalam bentuk regular verb atau irregular verb ya. Kemudian di sini ada negatif dengan interrogatif. Interrogatif itu adalah sebuah kata tanya ya. Diingat-ingat, interrogatif adalah kata tanya. Dia di sini tidak menggunakan verb 2 lagi, tetapi dia menggunakan verb 1. Jadi dia menggunakan kata dasar dan tidak ada akhiran ed-nya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah paham dengan fungsinya, sudah paham dengan waktunya, sudah paham dengan bentuknya, kita akan dan bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan di sini. Untuk contohnya, untuk simple past tense ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah yang positif, kemudian yang kedua adalah yang negatif, dan yang ketiga adalah interrogatif. Kita lihat pada subjeknya. Nah, subjek ini tidak akan terganti gitu. Subjek pasti ya ada I, you, we, they, she, he, it. Saya, kamu, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dan it itu untuk binatang atau tumbuhan
yang bisa masuk ke dalam subjek ya. Kemudian untuk penggunaan kalimat positif itu tadi menggunakan verb kedua. Verb kedua berarti adalah past tense. Nah, apa saja di sini? Saya mengambil contoh tentang ate, kemudian cook, swam, dan bake. Ate itu adalah bentuk kedua dari eat, makan. Kemudian cook itu dari cook. Kemudian swam itu adalah bentuk kedua dari swim, berenang. Kemudian yang terakhir adalah bake, itu adalah membeli atau beli, itu dari kata buy. Jadi verb pertamanya itu buy, verb kedua itu adalah bake. Untuk contohnya seperti ini. I ate bakso last night. Jadi artinya adalah saya makan bakso tadi malam. Jadi saya ini makan bakso sudah tadi malam. Jadi tadi malam itu sudah termasuk masa lampau atau masa lalu. Ya, kalau kita mau mengulang pembicaraan kita kepada orang menggunakan past tense, untuk kalimat yang positif kita menggunakan verb kedua. Kemudian untuk times quo-nya tadi di sini dia bisa ditaruh di depan dan bisa ditaruh di belakang. Jadi tidak bisa ditaruh di tengah. Yesterday atau last week, last night itu ditaruh di tengah, itu tidak bisa. Itu harus di depan. Itu tidak bisa ditaruh di tengah ya, tidak bisa ditaruh di tengah. Misalnya nih kayak yesterday kalian taruh di tengah itu nggak bisa. Atau kalian last week, last night, last year ditaruh di tengah pun tidak bisa. Jadi untuk penentu sebuah waktu itu harus ditaruh di depan atau di belakang. Yesterday my mom cooked delicious food. Ya. Kemarin ibu saya memasak makanan yang lezat, ya. Atau kemudian she bought a new house 2 years ago. Dia perempuan membeli rumah baru 2 tahun yang lalu. Ya. Kita taruh sebuah kalimat penanda bahwa ini adalah kalimat lampau. Kalimat lampau itu bisa kita lihat pada bentuk kata kerjanya, ya. Kalau kata kerja pada bentuk yang positif tadi adalah verb kedua. Verb kedua itu kalian bisa tahu pada irregular verb dengan regular verb, kalimat yang tidak beraturan dan kalimat yang beraturan. Kalian harus juga hafal pada tengah-tengah dictionaries. Nah, biasanya itu warna kuning, warna hijau, di situ ada tulisannya irregular verb atau regular verb. Nah, disitulah fungsi tentang verb 1, verb kedua, verb ketiga, dan verb ing dengan artinya, ya. Itu baru kalian paham apa itu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, ya. Tidak ada verb 4. Kemudian untuk letaknya sebuah waktunya itu adalah juga penanda. Yesterday, kemudian dengan last week, last night, tonight, itu berarti sudah yang lampau, sudah terlewati. Dan kemudian kita akan memasuki pada bentuk yang negatif. Kalau yang positif tadi itu verb kedua, berarti kalau negatif kita menggunakan ke verb 1, tetapi penambahannya adalah menggunakan did not, ya, did not. Atau kalau kita bisa kalau kita tulis dengan biasa adalah did dengan not. Kalau misalnya kalian mau contohnya yang kedua, kan kita menggunakan did not atau didn't. Nah, itu misalnya saya tidak membeli mobil baru kemarin, atau kemarin saya itu tidak membeli mobil baru. Kalau kita bahasa Inggris kan adalah I did not buy new car yesterday, atau
Yesterday I did not buy a new car. Oke. Kemudian ada lagi seperti ini. Temanku tidak mengundangku ke pesta tadi malam. Jadi kalau kita bahasa Inggris kan, my friends didn't to invite me his party last night. Ya, temanku tidak mengundangku ke pesta tadi malam. Ya, my friends didn't to invite me his party yesterday. Paham? Insyaallah paham ya. Kalau tidak paham ya tinggal WA aja sama Miss Risma ya. Kemudian selanjutnya, dan ini yang terakhir adalah interrogatif. Ya, interrogatif di sini. Dia tidak menggunakan what, tidak menggunakan when, tetapi dia di sini menggunakan did atau dia menggunakan did not. Did apakah, did not apakah tidak. Ya, kemudian tambahannya adalah subjek, kemudian tambahannya adalah verb pertama. Bukan verb kedua ya, tetap verb pertama. Nah, untuk contohnya seperti ini. Apakah kamu menelponku kemarin? Apakah kamu menelponku kemarin? Kalau kita bahasa Inggris kan adalah did you call me yesterday? Did you call me yesterday? Apakah kamu menelponku tadi malam? Gitu. Kemudian kita bisa jawab seperti apa? Kalau dia menjawab iya, berarti yes, I did. Kalau misalnya tidak merasa menelpon, jawabannya adalah no, I didn't. Ya, no, I did not. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk contoh keduanya, kalau tadi apakah kamu menelponku tadi malam, kemudian kalau yang kedua berarti seperti ini. Apakah mereka berenang di sungai kemarin sore? Apakah mereka berenang ke sungai kemarin sore? Nah, kita tahu di situ adalah subjeknya adalah mereka. Mereka kalau dalam bahasa Inggris adalah they, ya. Berarti gini. Did they bukan swam tapi swim ya. Did they swim in the river last? I think enough. Thank you for attention for me. Kemudian kalau misalnya kalian masih nggak paham tentang materi hari ini, itu nanti silahkan kalian WA kepada saya. Kemudian untuk tugasnya, tolong dirangkum penjelasan saya tentang simple past tense hari